Kembali lagi. Nah, kenapa orang-orang Khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga, harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati Haudur Rasul, ya, mendekati Haudur Rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dielingno pengiran mat, innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Enggak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlil tidak mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mana kalau nyuwun tentang pengajian niki, apapun kondisi kita, wes akhirnya cocok mbek wong dia wes ram. Pokoknya jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Kalau kira cocok wong nanti sudah langit asal ijek Islam utawa kafir dingin atau kafir sehingga harbi wong ra jelas. Jadi kalau kupeting wong, piye wis pateni ya? Rasa dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak mudima, sesuatu yang berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama napa? Agama. Lah sama ada nonton TV ini. Rompak-rompak Somalia ku nang masjidnya mewah-mewah mergo kampung Islam. Mergo ngerampak ku jenazah digo revolusi gawe negara napa? Nah, ya ora kempro-kemproan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engko cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani amat. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali diarani ghanimah, makanya wong liya oleh bisa, lho to Mas. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan, nganggep ngono iku goni. Kok ngerti. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ana kerusuhan Mei terus anggap itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kula nganti mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem. Anu kula salat sunat dirapati ya, kula seneng Islam sing umum, pokoke Islam minimalis. Kula nganti mati seneng. Kula lak ada bojo kula, aku ora seneng kok, misalnya bis warga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel ya repot. Aku kan mlebu swarga iku mergo pangeran niku bah Islame kok sederhana iku apik ku jaga stabilitas. Jaga apa? Stabilitas. Kok repot. Marudin rahmat Allah Jembar ambu swarga kok syaratnya kok repot. Nah, kadung rahmat Jembar ambu swarga sing syaratnya ini. Karena belum saja punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusyuk. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini yang disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi kayak nopo susu jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Dan sampai kita akan mengalami bagi misalnya Pak Guyupan Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta, terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok apa ini dibiarkan. Tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahin. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun negeri. Saya tuh sering konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama. Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak, apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya,
Tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu tidak perang, tidak bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong gue patahin. Saya tunggal, gue ada depan kerawahan nih. Perang itu kan ada depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Ya, tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya wong pas ngaji ini dibom, mau wong pas kongkong ini gue warung apa? Itu kan sepihak kan? Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, dia membunuh beda dengan perang. Paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas lagi ke rawan ngenteni pas sujud. Mun pan nemen oleh nyolong tuh. Iya toh kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentleman-nya, enggak kesatria. Kalau ala yube mata ini musuhnya pas loro pas perang loro tiba ditabak nasi. Engkau naik semari perang tanding bener. Saking kesatrianya kan. Dia tuh gitu cerita-cerita lah. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh nggak diteruskan bunuh kan? Karena tidak kesatria punya pedang melawan yang tidak punya. Dia tuh. Ini harus jadi sejarah. Nah. Orang-orang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlil itu ini yang dimaksud Nabi innahum qad ahdatsu ba'da. Mas wong ngene iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kalau mau tentang Sarai, tentang Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan, itu bid'ah ringan. Mau masalah tenan ya orang ngantil bunuh rokok. Bid'ah ringan. Itu tawat ringan. Ini yang di sarah-sarah bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Dengar ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya nggih kula wingi ditamoni kiai-kiai kata kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus, Islam Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya jelas itu katoan cekak nganggo pakaian minim nggo lupa di masjid tidak ame. Nah cara orang Timur Tengah janggal pakai anira Islam kok orang masjid. Mbok ning masjid lagi 3 rukuwe bar kok dicoplok meneh katoan cekak lah sing calanang kiai ini tak ustadze ora keberatan ben ngono. Anggap ae temandak. Mereka lagi ini ditakoki. Gitu kok dagang untuk itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat di apik so. Yang penting kancane orang keterucut di apik awake lah itu keterucut. Itu aslinya. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok dulu. Itu tradisi terbaik Islam. Saya rata cocok PKB kayak partai D, rata cocok P3 kayak partai D, rata cocok pondok hidup kayak pondok D, rata cocok jamaah atau apa kayak jamaah D. Jadi variannya itu ringan sekali. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia kok. Nah kalau ketika ada ini yang Gus wonten kiye boten cocok jenengan. Nah wong Indonesia to nggih wah cocok ya wong. Paling bermanfaat. Dadi lek rata to wong Kurdi. Nggih to yo to Muhammad. Itu ngeri. Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang geremeng ini. Daripada ada diusir geremeng rapopo, temen-temen gak mati.
Tidak apa-apa. Kalau mau capai sarah-sarah semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai, dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin itu Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian, ya dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Medina ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakman. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi waktu juhum mereka itu akhirnya. Makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatiluna. Maksudnya jelas perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilep. Itu beda sekali kan bunuh musuhnya pas turu dipateni, pas sujud pas sisi Ali. Jadi adik kan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus ya Ali tidak cocok kamu ayo perang tanding apa? Tentu. Kalau Ali rata cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rata cocok Ali tidak perang tanding. Mereka Amr bin As ngerti Ali sengaja perang. Tapi Ali kan di pengapesan disebut karoma wajah jari ini mereka tahu roh aurat. Kemana rata roh auratnya wong dia. Bareng ngambut muat mereka kalah terus udah malu Ali. Ya nanti tahu kalau tenang orang. Tapi dari kota pulau kurang ajar, berarti nggak ada roh. Lah ini kok pelani bergomong, roh apa waktu dari tahu roh. Berarti tetap tahu roh. Maju bergojari roh, berarti ya tahu roh. Tetap tahu roh, setelah itu ada roh. Maaf ya udah kurang ajar. Nggak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu kenapa orang-orang soleh sudah dekat sama Khaudur Rasul. Ini kan sudah dekat, sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah, jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Yaitu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As, ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Husain, ya, waktu itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato teng ngene sakniki teng Konstantinopel gitu, dari kawasan Turki, kawasan dene uga negara Islam, mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali sangka keluarga budak tong biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi ra pati wani mati, kena riwe kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik kena peso yo biasa ditabuhi wong ya napa? Ya, penting nek dadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Ini dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana, sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Untung dia sungkan ambek Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja yang kepengen negara Islam sedunia. Rojo Dewa dikirimi surat, agar gak melak afiliasi dengan kerajaan dia diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, agar ono kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima jadi kadipaten. Nah ragil melok di. Ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten, Sayyid sinten, Husain. Namun ini balik yang cerita Syiah.
Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat yang guna-guna, sahabat yang apian, itu orang mereka kuat, aku. Orang apa? Paham ya? Terus kaum Khawarij ini, karena mereka soleh, ini sudah ada ke surga. Yes, sama Allah diingatkan, mat, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu napa? Lewat ngaji ini sampai kulo kairo, ahdatsu itu bukan sekedar bid'ah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Mosok ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula itu menghukumi syirik itu yang ekstrim lah, dosa besar yang ekstrim kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga, mulai cilik di rumah gede-gede buat patah ini. Mulai di Nabi Sufyan pinter, Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan jenenge Hindu. Itu nak kurang ajar pol, kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya sinten. Ini pas ketemu Nabi pas satu Mekah nih, Mas. Aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Gue saya impas mas. Aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni dalam pirang-pirang. Ini orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup Islam. Nurabbi imsifaron wa qataltumuhum kibaron. Jadi lihat tak rumah, tak timang-timang, gede-gede buat paten. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair. Karena logikanya kan nurabbi imsifaron watak wakotal tubuhum napa gitu. Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh. Ora kelar tuku susu direwangi adol berdas, direwangi utang-utang kong. Gede-gede dipah. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono wae. Iku beno wae. Ndak nganti-nganti apa tok. Paham ya? Sesat tahu wae, tapi sare karep kula nu yo dihukumi sing ringan. Nah, misale ra cocok, misale kelompok Wahabi apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan kan ringan tuh. Hukumi ngono apa abote. Kita dihukumi orang enggak jelas. Ora ana hukumi ku sirik. Yang kula sering nanti cerita nang kanca kula nu wong alim iso maca Fathul Mubin niku mara Mekah. Dok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Mungkin tapi tidak polisi Wahabi. Dari itu dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim semoco kitab di syahadat temenan. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibate, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuma lagi dibate karo maca apa? Mergo dianggap nih. Lah kok orang tak waca wis tak gelo. Ayo foto data tuh gelo. Dene mati ra uwit. Wali kula lak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi tangga kula wonten teng Kabundut. Kula akan nyolati teng musala kula nggih. Keluargane teng ngene lha mudin situ kang ngurusi jenazah mudin. Sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Senengane ngenterong mati gak mati. Akhirnya bakalan gue, dan sering tuan gue. Ini bukan jawabannya kakak. Sering dipanggil kok. Gak usah mati, aku lah emang jadi mutin. Ini mati malah lorok. Malah rana sing naut kan. Seneng jadi ini gue lah. Mereka bagian talqin, tak bagian ini gue betul nanti bukan talqin. Pertama toko-toko ya darah ini. Bisbah ingin dia. Jadi saya tak kandani. Waktu kabur aku, mutin mari nganggur. Tapi kalau konsekuen, keluarganya kondo. Enggak jatah kamu gak nemutin. Ini tanggal tenggu, Gus. Wonten tonggo, Gus. Niku nak sholat niku madhep ngetan. Saat itu namung setunggal. Bawa aliran kepercayaan bono. Niku cara jenengan sepuluh. Jika nak mati, misalnya niki pun tua. Niku disolatin apa mboten. Oh, nak jenengan takoi sholat rasolat itu jaringan. Yang penting kalau takoi sirik tau ora. Dengar dulu ngakir loh. Ya kata ngomong semangat darah di sirik ya kan. Oh aku paling rasa semangat darah di hukum sirik sampai sirik. Karena sholat itu ringan. Saya ngungkumi rasa sholati, masih dikira rasa sholat kalau anak ayo bentuk.
Karena keekstriman itu memang nyun sewu. Saya tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik, ini sirik gitu. Saya bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau menghukumi orang. Gendul, fase itu kenapa? Gendul. Jadi arah cacat baik uang, misalnya uang tukang zina hukumnya fase gendul. Misalnya uang tukang garam penjahat, dan kayak gampang. Wong tukang zina, wah, BTS, lonte, wah dia mau ngomong sirik, akhirnya di istilah wadah, malah ada sudah setok istilah wadah. Masuk dari bahasa sirik, dari bahasa apa? Oh, PSK, oh lonte, jadi hukumnya apa? Ya lonte orang hukumnya, hukumnya apa? Wong tukang maling penjahat, mau ngajuan itu. Tahu tapi bosan, mau jual sirik, kamu jual apa? Padahal lagi dihukumi sirik itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka bihi. Taruhane sirik itu dosane ra kena disebut. Lah nek dihukumi liyane sirik kan mlebu wae biru maduna. Lumayan. Lari jawab ngoten. Nah sampean takokane urusan salat cara salat iku tak jawab gampang. Nah keyakinane sampean sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Buatan kesekolah itu jenengan, nah jangan dimenyolati kalau nggak nyolati nak penting. Nah kan ringan, nah ringan cocok kok. Wah udah di kiai yang fatwane yang bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Darmagandul, aliran Kejawen, macam-macam atas sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Asdajirda, ada agama Ahruman Yazdan itu dulu kan menjadikan matahari itu tolak ukur, karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya, dia salam maru asam sanobo, bazikotan melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral, sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ada matahari atau tidak. Ini sejarah, paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan, sentral ya. Sebab itu ngendikane Nabi, ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi ngendikan, fa'inna huma kornas seton, fa'inna hatatlu kornas seton. Karena sudah mendarah-mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar. Sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, ini pun malah kan orang Arab pun nak ngitung ini kanggo srengenge. Iku ketok nak orang Arab yang jahiliyah tenan, jenate sirik tenan. Orang Arab itu kalau darani timur itu kan masyrik. Nak darani kulon masyrik. Terus nak darani napa mriki budi? Kidul. Kidul iku napa janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep ngetan. Sehingga ukuran itu begitu, masyrik, maghrib, terus ini apa? Mereka mau bayangan wong Arab itu madhep ngalor tong itu, jadinya tidak begitu. Kok kalian ini? Umpama wong Arab bayangannya madhep ngalornya tentu maksud. Itu kan berarti sini itu kenal Masrek, sini kenal Masrek. Tapi orang Arab kan cara ngukur kan begini. Jika sana punya nama Masrek, sana punya nama Masrek. Terus ini tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya uang nak masuk bulan, masuk metan itu. Paham ya maksudnya? Artinya mereka menghadap matahari kan? Nah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arabnya kita dimulai ke bayangan wong masuk nyetan, ya nggak bisa. Mengenai Islam antipati, ono sholat kok. Wae metode srengenge utawa wae dirupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho Nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Kau yang sholat pas srengenge metu. Surup ya ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Ya. Mana kalau seneng, kalau kepada ulama itu aku nggak pasti sholat tiga. Aku semangat tuh malah tengah itu aja nggak bisa.
Mungkin kalau hitung, aku nih kadang-kadang kanca-kanca pada ini tak hitung, secara syariat napa? Nah itu dasar cocok. Ini lucu, betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan yang dewakan matahari itu kan, ini bersamaan roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ingatan salam marah asam sabai siutang kaulah hada robi hada. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno sholat fil awqat al makruhah, batasannya matahari semua. Alasannya Nabi nopo? Fa inna huma tatlu'u qarnat. Iku bareng ngambek selerane setan. Cara iki iku ana manane iku pas setan nyetokno sumune, nyetokno kedikjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia. Jelaslah pentingnya matahari. Jelaslah betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Jelaslah matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasai setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap, karena belum ada agama, tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip baik. Nah, caranya mirip blas. Oh, coba sholat. Ada gue ngopi, tandung nggak empuk, paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri negeri itu rokokan. Caramu yang haram Allah. Mau haram lihat ya kira. Cara baca pulang nggak? Pulang ke rokok. Lah dari mu'i rokok haram. Malah gue sing haram rokok tak bodoh ya haram. Gue biasa gue kalau haram. Malah parah. Sing haram ra iku tok. Apa ya dengan aliran-aliran sesat itu Pak. Paham ya, jadi lewat ngaji ini sampean ngerti. Jadi saya mohon ya. Kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Kalau istikharah, kalau pikir, kalau bikin paket ini, kalau istikharah, kalau pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja lah. Kita harus jauh. Yaitu gampang tahlil. Ustaz sampai standar mengelak. Nah, rata-rata mesti gremeng itu ngatani ngajak bola-bola sing ringan-ringan. Kali rata-rata sampai bertua mandu ora sopan, ora jelas, itu kan ringan tuh. Misalnya ambek kiai partai itu, maksudnya piye kok milih partai itu? Maksudnya raja, saya jelas ora mau ngakoni kan jelas. Kanggo sing nglakoni ya jelas hitung-hitungane kok. Kalau ngomongnya kalau ya raro hitung ah. Aku sing ngakoni ya jelas. Mana kalau kata kok ikut sudah nak buat derek nyalek ta apa. Kalau ini tambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kulo kayak kata, tapi tak pisau ya mereka. Aku lama, takut hukum tak jawab bang. Takut partai-partai pisolihin, anti partai dolimin. Nanti kalau tadi, berarti jenengan kulku, orang aja tetap milah, tapi separuh ya. Tahu? Separuh. Kontrol terus nage, eleng-eleng ya, inna buat ada tuh. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi laya ridu alaiya sopo akwamun piro-piro kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu tak. Iku wae akibatnya sumayu halu ini wa baik. Itu mendikani ulama teng sarah-sarah itu karena mereka mudah tahlilun. Sama jangan terprovokasi sama bid'ah di luar tahlilun itu ringan. Wah ada akibat bobo tadi denger itu. Masa rukin kene lah bupati ini bojone kelaparan tuh. Wong zaman ana bojone dereng kelap. Malah bupati ini. Omah parah. Udah masih kagum sing lanange dereng kok. Marah bupati ini. Harus ini yo repot temen barang malah repot. Soalnya ini pesawat, saya untuk ganti ini. Tapi kan gak mungkin deh. Beri alfa deh.